Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat datang di ibadah virtual GKI DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini, Minggu 20 Desember 2020, akan kami bacakan sebagai berikut. Ibadah Minggu virtual GKI DKI Jakarta ditayangkan di channel YouTube GKI DKI Jakarta pada setiap hari Minggu dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Selain ibadah Minggu, GKI DKI Jakarta juga melakukan ibadah keluarga secara virtual yang dilaksanakan pada setiap hari Rabu pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam. Selain itu, GKI DKI Jakarta juga melaksanakan katekisasi CD yang beranggotakan 17 orang peserta. Dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Semua kegiatan yang kami sebutkan di atas dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting. Renungan dan doa malam akan dikirimkan berupa rekaman audio melalui WhatsApp Group atau personal chat pada setiap hari Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat. Berikut kami akan membacakan nama-nama petugas yang melayani pada ibadah Minggu hari ini. Yang pertama, Pendeta Pastria Eka Tara STH sebagai pembawa firman Tuhan. Liturgos oleh Penatua Timothy Uril Pelmar STH. Pembacaan Alkitab dan Warta Jemaat oleh saya sendiri, Ian Anjuanu. Pemusik, tim musik GKI DKI Jakarta. Selanjutnya, diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa hari Jumat 25 Desember 2020 akan diadakan ibadah Natal dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat melalui YouTube channel GKI DKI Jakarta. Ibadah tutup tahun pada tanggal 31 Desember 2020 dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Pada tanggal 1 Januari 2021 akan diadakan ibadah perjamuan kudus melalui Zoom Meeting dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Jika ada jemaat yang meminta untuk dilayani, dapat menghubungi Sekretariat GKI DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika nomor 136A, Cawang, Jakarta Timur, atau melalui nomor HP 0813 4858 4860. Kami ucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Desember ini. Demikian Warta Jemaat Minggu hari ini. Mari dukung pelayanan GKI DKI Jakarta dengan memberikan like, komen, dan subscribe channel YouTube GKI DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Gaudete, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, sebab Tuhan sudah dekat. Pagi bertemu pagi, bulan bertemu bulan, kita menunggu Sang Penguasa mengejawantahkan diri dalam Yesus Kristus. Hari ini, tepat hari ini, kita dihimpunnya untuk menyembah, mensyukuri, dan menanti cinta kasih Tuhan yang sempurna. Cinta kasih-Nya menyala ungu, memancarkan perdamaian, dan memanaskan kegembiraan. Praise the Lord. Mari memujinya dengan sukacita dan mari berharap padanya dengan kesabaran. Cahaya Advent bagai mendung dan kita bagai orang yang berteduh. Cahayanya bak serum kejujuran. Cahaya ini mengajak kita untuk merenungi kesalahan, kecemaran, dan kehidupan. Sebentar lagi hari Tuhan akan tiba dan berkabut. Sementara itu, kita pun diajak untuk memaknai kehidupan. Kita juga diajarkan untuk memberi kepada Tuhan. Jadi, bagaimana menyatakan kasih yang berkurban? Mari berdiri, mari memuji Tuhan. Ku nyanyi haleluya.
Ku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nas pembimbing bagi kita diambil dari Mazmur pasal 25 ayat 4 sampai 5. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Mari kita bernyanyi sujud di altarnya.
Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pengakuan dosa. Hari Tuhan memang sebentar lagi tiba. Kalian berpestalah dan beribadahlah. Akan tetapi hari Tuhan adalah kegelapan. Hari Tuhan bukan terang. Hiduplah yang curang dan tambah lagi perbuatan jahat. Kemudian kamu persembahkanlah kurban kepada Tuhan dan jangan lupa beritahu semua orang. Tuhan benci perayaan kalian. Tuhan tidak suka perkumpulan kalian. Tuhan tidak menerima kurban bakaran dan sajian kalian. Tuhan tidak mau lihat kurbanmu yang gemuk-gemuk. Tuhan tidak mau mendengar nyanyianmu. Hai jemaat, dahulu kamu memberi kurban, hidup benar dan jujur, namun selanjutnya kamu lupa. Tuhan mampu membuang kamu. Jemaat diundang untuk berdiri.
Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Jemaat yang terkasih, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 1-11. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu yang akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum, dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat, dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak-anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikian Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ibu Bapak, Saudara sekalian, sekarang kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Adapun nas yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan diambil dari Injil Lukas, pasal yang pertama, ayat 46
sampai 56. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa Tuhan, sumber segala hikmat yang benar, terangilah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus, tuntunlah kami untuk bersama-sama belajar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal yang pertama, ayat 46 sampai 56 di bawah perikop nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang-orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Ibu Bapa, saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur dan bersukacita karena Tuhan telah memelihara, menuntun kita sampai pada saat ini. Kita telah memasuki Minggu Adventus yang keempat ini. Selain menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita juga bersama-sama memperingati rasa sukacita menanti hari kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Semuanya boleh terjadi itu hanya karena perkenanan oleh Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memuliakannya. Hidup yang memuliakan Allah adalah ciri khas hidup orang percaya. Itulah yang diajarkan melalui firman Tuhan kali ini. Ketika kita menyanyikan lagu persiapan sebelum firman tadi, sebenarnya lagu itu juga digubah berdasarkan nas yang kita baca pada hari ini, yaitu Magnificat atau nyanyian pujian Maria. Nyanyian pujian ini adalah sebagai respon dari hal-hal yang dialami Maria, baik itu perjumpaannya dengan malaikat Gabriel yang mengabarkan bahwa ia akan mengandung Juru Selamat, maupun juga pertemuannya dengan saudarinya Elisabet. Ia begitu bersyukur kepada Tuhan. Ia dengan seluruh perasaannya yang terdalam mengungkapkan kebahagiaannya dengan memuji Allah. Kalau kita bisa gunakan kata lain, aku memuji Tuhan dan aku sangat bergembira karena Allah Juru Selamatku. Hal ini menunjukkan bahwa Allah lah yang menjadi sumber kebahagiaan bagi Maria. Dan Maria juga menyatakan bahwa ia memerlukan Juru Selamat. Maria memuliakan Tuhan bukan hanya karena Tuhan telah memperhatikan dia secara pribadi, di dalam segala keberadaannya, kelemahannya, status sosialnya yang rendah, tetapi lebih daripada itu, ia tahu bahwa Tuhan menolong Israel. Karena Allah mengingat rahmat-Nya seperti yang telah Allah janjikan kepada Abraham. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nyanyian pujian Maria ini,
memperkenalkan salah satu gagasan utama Injil Lukas, yaitu bahwa Allah membela orang-orang yang termarginalkan. Maria menyadari bahwa ia adalah seorang hamba yang rendah, tetapi Tuhan mau memakai hidupnya sebagai alat untuk menyatakan kasih Tuhan. Melalui nyanyian pujian Maria ini, kita juga dapat melihat bahwa Allah merombak kehidupan sosial yang menjadi latar belakang penulisan kitab Lukas ini. Di mana masyarakat Romawi Yunani pada saat itu terdiri atas beberapa kelas sosial. Yang pertama, kelas atas, menengah, rakyat jelata, dan juga kaum budak. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Allah mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Allah menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ini adalah perombakan status sosial ekonomi, kesombongan duniawi. Kristus telah mati dan bangkit bagi seluruh umat manusia, maka tidak ada lagi tingkatan-tingkatan sosial. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, banyak kemungkinan yang bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin saja kadangkala bisa di luar akal atau nalar kita sebagai manusia. Dengan kata lain, kemungkinan tersebut kadang mampu membuat pikiran manusia lari dari kenyataan. Seperti apa yang dialami oleh Maria. Maria yang merupakan seorang perawan menerima kuasa ilahi untuk melahirkan Sang Juru Selamat bagi dunia ini. Ini adalah suatu peristiwa yang sebenarnya sangat sulit diterima oleh pikiran manusia itu sendiri. Bagaimana seorang perempuan yang belum menikah bisa mengandung dan memiliki anak? Ini akan menjadi sebuah pergumulan tersendiri bagi Maria. Namun dalam nas Alkitab pada saat ini, Maria kita lihat dia adalah salah satu pribadi yang tidak memberontak terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Tidak bisa dipungkiri karena itulah gambaran dari pemikirannya. Bahkan Maria juga mampu menerima apa yang terjadi. Bahkan karena ketulusan seorang Maria, ia mampu untuk menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Layaknya ia memang adalah seseorang yang harus menjalaninya. Itulah sosok Maria, seorang pribadi yang kuat, yang patut kita tiru. Karena di dalam kondisi apapun, dia bersyukur, menyerahkan seluruh hidupnya, dan menaikkan puji-pujian bagi Tuhan atas apa yang diterimanya. Ibu bapak saudara sekalian, apa yang dapat kita terapkan dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, kita patut bersyukur dan memuliakan Allah, karena Allah itu adil dan juga Allah mengerjakan rencananya bagi kita umatnya. Yang kedua, kita juga patut memberi respon kita terhadap kebaikan dan rencana-rencana Allah di dalam kehidupan kita dan bahkan melalui kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita merendahkan diri untuk menyadari setiap berkat yang sudah Tuhan berikan, yang sudah kita terima, dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dalam artian menyerahkan hidup untuk dibentuk dan ditempa olehnya. Ketiga, melalui firman Tuhan pada saat ini kita pun disadarkan bahwa Allah dapat memakai siapa saja, memakai siapapun dalam menjalankan misi penyelamatannya. Bagi kita semua, bagi dunia ini. Tanpa memandang status sosial, tanpa memandang jabatan, kedudukan, dan sebagainya. Tapi Tuhan mau memakai orang yang hidup dalam kekudusan, mau taat kepada perintah-perintahnya, dan hidup takut akan Dia. Tetapi Tuhan menentang orang-orang yang congkak,
orang-orang yang menggunakan kekuasaan secara semena-mena, orang-orang kaya yang memperbudak orang lain, yang tidak takut akan Tuhan. Sebab itu dalam kita menghayati minggu Advent yang keempat ini, kita diingatkan kembali untuk menghindarkan diri dari sikap dan perilaku yang tidak berkenan kepada Allah. Sebaliknya, marilah kita mencontohi sikap hidup Maria, yang mana dia sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan, dekat kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Kehidupannya diberikan untuk memuliakan Tuhan. Ia memiliki kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan juga di dalam relasi terhadap sesama. Sikap yang demikian ini perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dalam setiap segi kehidupan kiranya kita mampu untuk menyaksikan segala perbuatan-perbuatan kasih Allah. Bahkan kasih-Nya yang telah berkorban bagi kita sebagaimana tema pada bulan ini. Biarlah kita menyaksikan segala perbuatan Tuhan yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan bangsa kita selama tahun 2020 ini. Bahkan kita mampu untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita seperti yang dilakukan Maria. Selamat merayakan Minggu Advent yang keempat dan selamat kita menyambut hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Tadi kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan memampukan kami untuk melakukannya. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau rela berkorban bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami memaknai Minggu Adventus yang keempat ini sebagai masa penyadaran diri dan pertobatan bagi kami sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, berkatilah bangsa dan negara kami, agar menjadi bangsa yang maju dan kuat dalam setiap pergumulan yang dihadapi bangsa kami. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan, agar Engkau menolong kami. Sadarkanlah orang-orang agar menjadi lebih peduli akan kepentingan bersama dan saling menghormati. Berkatilah pemerintahan, para pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintah. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka dapat membangun negara kami. Dan bimbinglah mereka menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bimbinglah masyarakat kami juga agar tidak saling menghujat, tidak saling menyalahkan karena adanya perbedaan agama, suku, wilayah, ideologi, kelompok, dan segala perbedaan yang ada. Janganlah Engkau murka terhadap bangsa kami ya Tuhan. Jauhkanlah hukuman-Mu dari bangsa ini. Lepaskanlah bangsa ini dari kehancuran, karena Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Berkati juga gereja-Mu, khususnya gereja Kalimantan Evangelis, mulai dari tingkat sinode hingga ke jemaat-jemaat. Dalam pelayanan yang kami lakukan, ya Tuhan, biarlah gereja-Mu senantiasa menjadi alat perpanjangan tangan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkati para pelayan di dalamnya, semua orang yang ambil bagian, baik itu sebagai pendeta, penetua diakon, penginjil, vikaris, tim musik, pemandu pujian, tim multimedia dan produksi, dan semua orang yang terlibat dan memberi diri untuk melayani Tuhan dan sesama. Sehingga kami memiliki hati yang sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan dan sesama. DKI Jakarta dalam pelayanan ibadah minggu, ibadah keluarga, renungan dan doa malam, katekisasi sidi, katekisasi pranikah, dan persiapan perayaan Natal. Meskipun di tengah-tengah pandemi ini, kami tetap dapat bersukacita karena ada Tuhan yang senantiasa menjadi sumber pengharapan dan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati dan memperkuat persekutuan kami ini. Berkatilah juga ya Tuhan jemaat-Mu, mulai dari mereka yang masih anak-anak dalam tumbuh kembang mereka, remaja dan pemuda dalam masa kemudaan mereka, pergaulan, pendidikan, pekerjaan, bahkan pasangan hidup. Orang tua dalam tugas dan tanggung jawab mereka, kehidupan keluarga,
Bahkan orang tua kami yang telah memasuki usia indah, biarlah senantiasa diberi kesehatan dan sukacita. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat GKI Jakarta, mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Biarlah melalui pengobatan, perawatan, melalui tangan-tangan para medis, mereka boleh disembuhkan. Kami berdoa juga bagi mereka yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Biarlah sukacita dan damai sejahtera, serta hikmat dari Allah ditambahkan kepada mereka. Inilah doa kami ya Tuhan, sertai kami sebagai umat-Mu di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Tuntunlah kami dalam menjalani minggu ini, agar kami mengisi hari-hari kami dengan bijaksana. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang telah mengajar berdoa Bapa kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Bagi jemaat GKE dapat menyerahkan langsung persembahannya ke jemaat masing-masing. Dan bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk mendukung pelayanan GKE DKI Jakarta, dapat mengirimkan persembahannya melalui rekening Majelis Jemaat GKE DKI Jakarta. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita berdoa untuk persembahan yang akan kita serahkan. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan, kami hendak berikan persembahan, dan Tuhan terimalah. Kami tahu kadang yang kami persembahkan tidaklah sempurna. Dan Tuhan, terimalah
Mohon maaf atas kesalahan kami, tapi setidaknya kami tulus memberikan apa yang kami miliki yang sebenarnya daripadamu hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan, mari kita bernyanyi seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihimu. Sebelum kita menerima berkat, arahkanlah hatimu ke dunia. Bawalah kabar baik dan beritakanlah kepada seluruh bumi. Mari kita bernyanyi, "O datanglah Immanuel." Oh datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya.
Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin, amin, amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah beribadah bersama GKE DKI Jakarta. Mari terus dukung pelayanan kami GKE DKI Jakarta dengan klik tombol subscribe channel YouTube GKE DKI Jakarta. Jangan lupa berikan like dan komentar di kolom yang tersedia. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti